realistis karena nggak seharusnya dia bisa berkonflik antara si pihak pertama dengan pihak kedua. Karena yang tadi itu dia nggak ada perasaan marah dan kecewa. Seharusnya ketika nggak ada perasaan marah dan kecewa, nggak ada penindasan, nggak ada ketidakadilan, ya nggak boleh dong terjadi konflik gitu. Paham kan bedanya? Paham nggak bedanya? Halo? Oke. Kita nggak paham ya. Konflik non-realistis adalah konflik yang didasarkan pada perasaan iri, kemudian dengki, dan rasa ingin menjadikan orang lain sebagai tumbal dari suatu persoalan. Realistis terjadi karena ada alasan yang jelas, non realistis terjadi karena hal-hal lain yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi nomor 3 jawabannya realistis. Oke. Nomor 4. Bel berbunyi menandakan para siswa harus masuk ke dalam kelas dan melanjutkan proses belajar sesudah istirahat. Hal tersebut merupakan contoh atau apa tuh? Di situ ada bel, kemudian bel ini disadari oleh para siswa menjadi sebuah simbol untuk mereka melanjutkan proses belajar. Berarti bel dan siswa ini menciptakan apa di dalam masyarakat? Namanya order. Nah, pokoknya kalau tertib itu ada aturan, kemudian ditaati. Kalau order, ada kesadaran dari masyarakat untuk melakukan sesuatu tanpa diminta. Karena menganggap hal itu sebagai hal yang penting, itu order. Kemudian ketika tertib dan order dilakukan dalam waktu yang lama secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan, maka itu disebut dengan keajegan. Ketika keajegan yang ada itu bisa langgeng dan semua masyarakat merasa itu hal yang benar, maka terciptalah keteraturan sosial di dalam masyarakat. Jadi keteraturan sosial itu terbentuk dari adanya tertib, aturan, kemudian order, kesadaran masyarakat, keajegan, itu kedisiplinan yang sudah berjalan dalam waktu yang lama. Maka terciptalah sebuah keteraturan. Konsepnya. Paham ya? Jawab, Bill. Iya. Oke. Nomor 5. Dalam proses interaksi sosial, seseorang cenderung menerima dan melaksanakan anjuran dari pihak lain tanpa berpikir panjang secara rasional. Kasus tersebut menggambarkan faktor pendorong interaksi sosial yang disebut. Ada apa aja sih faktor pendorong interaksi sosial? Rizky, mana suaranya Rizky? Masih ada nggak sih? Masih ada dia. Anuna, Kayla. Kalau mau ada yang ditanya, tanya aja ya. Nih, kita sampai ke nomor 5. Faktor pendorong interaksi sosial. Ada apa aja dia? Faktor pendorong interaksi sosial. Oke, sugesti. Apa itu makna dari sugesti? Sugesti itu adalah suatu dorongan yang dialami oleh seorang individu yang asalnya dari luar. Jadi ketika kita mendapatkan suatu pengaruh atau semangat, tapi asalnya itu bukan dari diri kita sendiri, dari orang sekitar, dari tayangan televisi,
dari orang yang dipercaya. Itu namanya sugesti. Jadi dorongan yang sifatnya bisa positif, bisa negatif, tapi berasal dari luar individu, bukan dari dalam diri. Dorongan yang dimiliki oleh individu dan asalnya dari luar atau dari orang lain. Nah, kemudian ada apa lagi selain sugesti? Kemudian sugesti apa? Motivasi. Kalau tadi sugesti adalah dorongan dari luar, maka motivasi adalah dorongan dari dalam. Jadi kita lagi merenung sendiri, misalnya ada suatu permasalahan, terus tiba-tiba kita pengen mengubah diri kita tanpa ada yang mempengaruhi. Misalnya kita berpikir tentang masa lalu atau kita menghayal tentang masa depan. Tiba-tiba hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Maka itu adalah sebuah motivasi. Dorongan yang dialami oleh individu dari dalam diri sendiri. Dorongan yang dimiliki oleh individu dan asalnya dari diri sendiri. Itu adalah motivasi. Terus ada apa lagi ya? Imitasi. Apa itu imitasi? Apa? Iya, apa? No, bukan. Imitasi itu adalah suatu perilaku meniru pihak lain. Biasanya seorang individu itu melakukan imitasi terhadap sosok atau pihak yang diidolakan. Kayak kita mau meniru seseorang, pasti kita punya ketertarikan sama orang itu kan. Mungkin tiba-tiba siapapun yang lewat di depan kita, terus kita tiru, nggak mungkin. Pasti kita punya ketertarikan dulu. Jadi imitasi ini cenderungnya adalah peniruan yang dialami oleh individu oleh sosok idola yang dimilikinya. Suatu sikap meniru yang dilakukan oleh individu cenderung pada sosok yang diidolakan. Tapi ya, yang namanya meniru itu dia hanya mengikuti sebagian. Atau bisa dibilang dia hanya meniru sesuatu yang kasat mata aja. Kayak penampilan, terus kebiasaan. Misalnya kebiasaan untuk mengangkat poni. Gara-gara kita saking mengidolakan dia, akhirnya kita juga suka melakukan kebiasaan yang sama. Nah, itu namanya imitasi. Suka ngelihat idolanya pakai sweater, akhirnya juga jadi sweater terus. Itu imitasi. Pokoknya imitasi itu hanya meniru secara sebagian. Bisa penampilan rambut, baju, sepatu, atau sikap-sikap yang menjadi kebiasaan yang bisa dilihat secara kasat mata. Oke, terus habis itu ada identifikasi. Bedanya apa identifikasi sama imitasi? Semangatnya bisa. Ya. Jadi dia lebih mempelajari dulu idolanya. Dia nggak cuma meniru apa yang terlihat secara kasat mata, tapi dia juga mempelajari tentang hal-hal yang
tidak secara kasat mata dimiliki oleh si idola ini. Jadi intinya kalau identifikasi itu adalah suatu sikap menyerupai yang dilakukan individu terhadap idolanya. Beda ya, kalau di sini kita temukan kata meniru, kalau di sini kita temukan kata menyerupai. Bentar, mau difoto dulu. Masih ada lagi ya, faktor pendorong interaksi. Ada 2 lagi. Apa itu, Bill? Yang kelima ada simpati. Simpati itu perasaan tertarik. Perasaan tertarik yang dialami oleh seorang individu terhadap individu lainnya. Nah, tertarik ini sifatnya bisa ke arah yang positif, bisa juga ke arah yang negatif, bisa yang menyenangkan, bisa juga yang menyedihkan. Itu namanya simpati. Kayak misalnya nih, kalian lagi santai-santai di kamar, scroll timeline di Twitter atau di TikTok, kayak nggak ada yang menarik, biasa aja scroll, terus tiba-tiba ada yang buat kalian nge-freeze atau diem, diulang-ulang tontonannya itu, atau dibaca secara niat lah gitu. Misalnya tentang suatu kasus, tukang ojol, kemalingan motor, nah, yang ketawa. Nah, terus abis itu lu tuh kayak tertarik, kenapa nih bisa kehilangan motornya gitu, emang nih orang jangan ketawa. Nih orang nggak ngunci stang apa gimana, lu bertanya-tanya tuh, kalian bertanya-tanya. Nih orang yang kemalingan nggak dikunci stang atau gimana, parkirnya di mana, kok bisa kemalingan. Nah, berarti kalian merasakan yang namanya simpati, tertarik terhadap hal itu, bertanya-tanya terhadap hal itu. Atau lagi santai di coffee shop, tiba-tiba melihat ada cewek cantik lewat, terus ngeliatin, terus kayak penasaran, umurnya berapa ya nih orang, kira-kira bla bla bla. Nah, itu berarti kalian merasa simpati. Jadi simpati bisa ke arah yang positif, bisa juga ke arah yang negatif, bisa ke hal-hal yang menyenangkan, bisa juga ke hal-hal yang menyedihkan. Intinya, dia membuat kalian teralihkan. Kayak gitu. Perasaan tertarik, terhadap suatu hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Ingat ya, tadi kalau misalnya simpati, kalian coba bertanya-tanya. Coba pengen tahu aja, kok bisa sih motornya hilang, orang lagi kunci stang, apakah dia parkir sembarangan. Cuma sampai situ aja kalau simpati. Nah, tapi kalau empati, lagi dia lebih deep, lebih mendalam, lebih kayak apa ya, lebay gitu deh. Kayak misalnya tadi lagi scroll timeline terus ngeliat ada ojol kemalingan motor. Terus kayak ikut sedih, galau, kayak ya Allah kasihan banget, Gojek itu kan buat dia nyari duit gitu. Jangan ketawa. Saking sedihnya, saking kayak ibanya, akhirnya pengen nolongin, open donasi gitu misalnya. Atau misalnya mau nyumbang, nah itu berarti namanya rasa empati. Jadi itu hanya untuk hal-hal yang menyedihkan aja. Karena makna dari empati adalah perasaan iba. Simpati, perasaan perasaan iba terhadap suatu hal yang dapat mengganggu kondisi psikis. Sampai benar-benar ngomong kita.
Berarti nomor 5 jawabannya apa? Sugesti. Oke. Lanjut nomor 6. Durkheim menjelaskan tentang 4 tipe bunuh diri yang terjadi secara sosiologis. Kira-kira kalau bunuh diri itu kan pasti kita mikirnya orang bisa bunuh diri karena kondisi kejiwaannya ya. Iya nggak sih? Iya, tapi di sini disebutin karena alasan sosiologis, bukan psikologis. Nah, ketika ada seorang wanita yang melakukan bunuh diri karena dirinya sudah tidak sanggup terikat dengan norma yang terlalu ketat dan sangat menekan dirinya, maka tindakan bunuh diri yang dilakukan tersebut namanya apa? Hah? Apa? Itu dari mana? Oke, jawabannya benar. Jawabannya benar banget fatalistik. Tapi gue mau jelasin dulu. Ini adalah teori bunuh diri atau suicide. Siapa yang mengemukakan teori ini? Tokohnya ada yang tahu nggak? Siapa? Penting. Ada yang tahu apa? Siapa? Oh, tadi Rizky jangan diem aja ngomong langsung. Di sini direkord, Kak. Ya udah apa buat kedengeran. Biar ada bukti. Nih ya, bunuh diri suicide. Teorinya siapa, Ki? Durkheim. Ya, benar. Emil Durkheim. Emil Durkheim ini menjelaskan ada 4 tipe bunuh diri yang terjadi karena alasan sosiologis. Yang pertama, bunuh diri altruistik. Maknanya apa? Bunuh diri altruistik adalah bunuh diri yang terjadi apabila seorang individu mengalami atau memiliki integrasi itu kesatuan atau persatuan yang terlalu erat dengan orang-orang di sekitarnya. Saking dekatnya nih, si individu ini sampai rela berkorban demi orang di sekitarnya, bahkan mengorbankan nyawa. Nah, misalnya Fadil udah tua nih, udah aki-aki, terus ngerasa kayak udah nggak berguna lagi hidupnya, nggak mau nyusahin anak. Akhirnya daripada anaknya ngelapin kotorannya, nyuciin bajunya, misalnya gitu ya. Akhirnya Fadil lebih memilih untuk bunuh diri. Lebih memilih untuk bunuh diri supaya anaknya nggak ada yang kesusahan. Nah, berarti bunuh diri yang dilakukan oleh Fadil adalah suatu bunuh diri altruistik. Ada nggak fenomena kayak gitu? Ada. Banyak banget terjadi di Jepang. Kalau kalian tahu di Jepang itu ada hutan yang namanya Aokigahara. Ada juga film horornya kalau nonton. Nah, hutan itu tuh biasanya buat bunuh diri orang-orang yang udah jompo atau udah tua di Jepang karena mereka nggak mau nyusahin anaknya. Berarti di Jepang terjadi nih banyak fenomena bunuh diri altruistik. Itu bunuh diri yang terjadi karena integrasi yang terlalu kuat. Ambil contoh yang tadi orang tua di Jepang bunuh diri demi tidak menyucikan anak-anaknya. Terus saya coba lihat nggak kira-kira kan udah ada gambaran nih integrasinya terlalu kuat sampai terlalu berkorban. Orang tua bunuh diri di Jepang. Selain itu kira-kira apa? Oke, karena dia punya penyakit menular, terus dia sayang banget sama keluarganya, misalnya gitu ya, terus dia nggak mau keluarganya kenapa-napa, akhirnya dia bunuh diri, itu juga bisa.
altruistik. Atau kalau tadi kan udah 2 nih, contoh kedekatan terhadap keluarga. Ada lagi nggak kedekatan terhadap yang lain? Misalnya kayak teman, pasangan, atau rekan kerja gitu misalnya. Gimana? Masih di altruistik. Iya, masih di altruistik. Daki gunung. Oke, dramatis banget ya, bisa. Keseringan nonton film action. Itu bisa tuh, misalnya kalian lagi naik gunung sama teman-teman, terus habis itu karena jatuh ya harus ditolongin, daripada teman-teman jatuh semua, akhirnya kalian milih untuk lepasin tangan dan bunuh diri daripada teman-teman main film semua, gitu lah ya. Itu juga salah satu contoh bunuh diri altruistik. Atau satu lagi contoh, misal kalian ada di suatu perusahaan startup deh, kalian misalnya bangun perusahaan sendiri nih, berlima sama sahabat. Terus habis itu perusahaan kalian terkena kasus. Tapi kalian tuh sayangnya sama perusahaan itu dan sayangnya sama teman kalian, akhirnya kalian mengambil kesalahan dari kasus itu, minta maaf sama masyarakat atau hal-hal yang terkait, terus kalian bunuh diri untuk mengambil semua kesalahan. Itu juga salah satu bunuh diri. Intinya ada pengorbanan karena ada integrasi yang kuat. Lanjut, yang kedua, kolomnya dari altruistik. Egoistik. Oh, egoistik, ya. Kalau egoistik gimana tuh dia? Contohnya. Lawannya dari altruistik, integrasinya rendah. Gimana berarti? Ayo coba sambil baca-baca. Sambil baca-baca apa? Enggak apa-apa. Rizky, gimana Ki? Bagus. Senyum aja Ki. Baik-baik kan? Kok nggak pernah masuk sih Ki? Tidur lagi kayaknya. Oke, bunuh diri egoistik berarti terjadi karena integrasi terlalu lama. Kayak misal ada di satu circle, tapi kalian nggak dianggap. Sering nggak diajak jalan, sering dikacangin, sering nggak diajak ke kelompok. Akhirnya kalian ngerasa depresi gitu. Gara-gara kayak kok nggak ada yang mau berteman sama gue, akhirnya bunuh diri, pasrah gitu sampai akhirnya bunuh diri. Menganggap kalau diri kita ini nggak ada yang peduli, diri kita ini nggak ada yang sayang. Itu berarti bunuh diri egois. Bunuh diri saat merasa tidak ada yang menyayangi atau memperdulikan diri. Nah, gitu. Terus ada lagi bunuh diri apa? Jangan ngomongin dulu. Fatalistik dulu. Fatalistik. Nah, kalau tadi nih, oke di sini gue kasih poin ya. Altruistik, integrasi terlalu kuat. Kalau di sini integrasi terlalu lemah. Kalau fatalistik, dia kaitannya sama norma. Normanya terlalu kuat dan terlalu mengikat. Itu namanya fatalistik. Misalnya, Rizky, kan namanya Raden Rizky nih, turunan bangsawan. Terus segala sesuatunya itu dari kecil udah udah diukur gitu. Harus nikah sama siapa, harus kerja di mana, harus pendidikannya apa misalnya. Saking ketatnya karena kalian dari keluarga bangsawan.
Tapi Rizky nggak kuat menjalani hari-hari sebagai keturunan bangsawan karena terlalu ketat aturan-aturannya, terlalu kuat norma-norma yang mengikat. Memilih untuk bunuh diri daripada dikekang. Nah, itu berarti bunuh dirinya karena fatalistik. Atau bekerja di suatu instansi swasta, pemerintahan. Beban kerjanya terlalu berat sampai nggak punya waktu untuk me time, nggak punya waktu untuk istirahat, nggak punya waktu untuk keluarga, stres, akhirnya bunuh diri. Nah, itu juga salah satu bunuh diri fatalistik. Intinya fatalistik ini terjadi karena norma, paham nggak sih? Di sekitar individu terlalu kuat dan mengikat. Contoh tadi keturunan bangsawan bunuh diri karena tidak sanggup terikat dengan tradisi. Aturan tradisi. Nah, yang terakhir bunuh diri anonim. Berarti maknanya bunuh diri anonim itu apa dia? HP. Nih, bunuh diri anonim berarti apa? Pasangannya fatalistik. Kan nggak konsen kan lu? Ini fatalistik normanya kuat. Berarti kalau anonim, iya, fokus dong. Normanya sangat lemah. Itu ya. Misalnya gimana? Terjadi karena norma terlalu lemah. Misalnya anak jalanan, gelandangan, pengangguran, mereka melakukan bunuh diri. Itu karena mereka merasa kayak gak ada yang mengatur hidup mereka, hidupnya juga luntang-lantung, ya nggak ada beban gitu. Saking nggak ada bebannya ngerasa hidupnya nggak berguna, akhirnya melakukan bunuh diri. Itu bunuh diri. Atau orang yang biasa hektik kerja tiba-tiba di PHK terus ngedown, merasa kayak nggak ada gawean, tiduran doang, bunuh diri, nggak kuat, itu bunuh diri anonim. Atau misalnya dulu SMA nggak keterima PTN, nganggur setahun, ngeliat temen-temennya udah pada diam, nggak kuat, bunuh diri anonim. Intinya bunuh diri anonim itu terjadi karena normanya terlalu lemah sehingga dia mengalami depresi karena nggak ada beban atau nggak ada tanggung jawab di hidupnya yang harus dia jalani. Contohnya bunuh diri saat menjadi seorang pengangguran. Paham ya? Nomor 6 jawabannya. Nomor 7. Berikut ini yang dimaksud dengan kelompok sosial biak. Dari namanya aja udah 2 biak ya. Berarti jawabannya kelompok sosial yang memiliki 2 kesamaan. Kalau monad ada 1 kesamaan. Kalau triad ada lebih dari 3 kesamaan. Jadi ada monad, biak, dan triad. Nomor 8. Edwin M. Langer membagi penyimpangan menjadi primer dan sekunder. Penyimpangan primer, penyimpangan yang masih bisa dimaafkan sama masyarakat, mengampuni, pelakunya masih bisa kembali ke kehidupan normal. Kalau sekunder gimana? Ya, dianggapnya udah nggak bisa kembali ke masyarakat karena udah sangat mengganggu, meresahkan. Mau apa? Tadi katanya mau makan.
Ih, jadi mati. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Tingkatan kasta yang ada pada sistem tatanan masyarakat Hindu menunjukkan bahwa Brahmana menempati kedudukan paling tinggi, sedangkan Sudra menempati kedudukan paling rendah. Berdasarkan realitas tersebut, status sosial yang diperoleh seseorang melalui apa, guys? Kan kalau ascribe itu keturunan, kalau achieve itu usaha atau kerja keras, kalau assign itu penghargaan atau pemberian. Kalau kasta itu jadi apa? Ayo jawab dong. Cara memperoleh Tadi kelompok sosial diet apa, Kak? kalau diet itu 2 kesamaan, monad 1 kesamaan, triad 3 atau lebih kesamaan, lebih banyak. Cara memperoleh status yang pertama ascribe. Ini yang diperoleh dengan sangat cuma-cuma, kayak kalian tinggal brojol di bumi, tiba-tiba dapat status sosial, itu ascribe atau batu runan. Kemudian yang kedua ada assign. Nah, kalau assign ini sebenarnya juga ada kerja keras, tapi ketika kalian melakukan usaha atau kerja keras itu tujuannya bukan buat status, tapi ternyata secara tiba-tiba kalian dapat status. Nah, status ini sebagai bonus dari penghargaan. Itu berarti kalian dapatkan melalui assign status. Atau status yang diperoleh melalui penghargaan. Contohnya kayak apa? Gelar pahlawan, kayak Ibu kita Kartini, kemudian Bapak Proklamasi dan lain sebagainya. Bapak Pendidikan dan lain sebagainya, ya. Terus yang terakhir itu ada achieve. Berarti kalau achieve itu diperoleh melalui usaha atau kerja kerja. Contohnya kayak jabatan sebagai presiden, menteri, direktur, manajer, atau kalian sebagai sarjana nantinya. Itu semua adalah achieve status. Lanjut. Nomor 10. Jakarta merupakan salah satu kota pelabuhan yang memiliki masyarakat dengan corak kebudayaan beragam seperti penduduk pribumi yaitu Betawi, berbagai pendatang seperti Cina, Arab, dan India. Keberagaman yang terjadi di Jakarta muncul karena adanya ini kok sejarah? Cina, Arab, dan India pendatang masuk ke Indonesia berarti Rizky bantu Fadil. Dibilang sejarah sama geografi, Rizky. Yang bukan, Kak? Yang pengaruh budaya asing. Itu Cina, Arab, India, ini jadi beragam. Gak cuma ada pribumi tapi ada pendatang. Berarti karena iya. Pokoknya kalau sejarah, dia pasti bakal bawa-bawa penjajahan. Kesamaan nasib dan sepenanggungan sejarah. Ki, katanya gue salah, Ki. Tidak ya. Oke, jawabannya E. Oh, TVM lolos. Nomor 11. Kita masih ada waktu 45 menit. Ya, pokoknya kalau ini kelar ya berarti kelar. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Bla 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 bla. Namun dalam proses pencarian jati diri, beberapa di antara mereka kerap kali melakukan kenakalan
sehingga dianggap menyimpang oleh masyarakat. Ya. Gimana, Dil? Kalau melakukan kenakalan? Berikut ini kenakalan remaja yang mana nih? Iya, D. Tawuran di rel kereta. Kalau penculikan, pencurian, kecelakaan nama bayi itu udah masuknya udah kriminalitas ya. Pencopetan. Hah? Sebenarnya sisa juga generalize aja. Tapi beda antara kenakalan sama kejahatan ya. Kalau kejahatan melanggar hukum. Kalau kenakalan melanggar norma. Nomor 12. Penelitian sosial yang dilakukan untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau. Masa lampau ya, history. Kalau eksploratif apa nih? Kita ingetin lagi deh. Penelitian sosial. Penelitian. Apa lo ketawa? Ngomongin lagi. Ada penelitian eksploratif. Apa ini maksudnya? Bukan. Semua penelitian biasanya merasa ingin tahu. Kalau eksploratif, hasilnya itu dia menjelaskan suatu sebab akibat dari terjadinya sebuah fenomena. Nah, penelitian eksploratif ini cenderung dilakukan untuk pendekatan kuantitatif. Karena di dalam kuantitatif itu ada perbandingan, ada penyebab, ada akibat, ya. Terus yang kedua di situ ada apa lagi? Eksploratif. Kalau eksploratif, ya untuk mencari sesuatu yang masyarakat umum belum tahu. Jadi penemuan ini cenderung penemuan baru, eksploratif. Misalnya tentang suku-suku yang belum terungkap keberadaannya di masyarakat. Itu yang eksploratif, ya. Menggali peristiwa yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Terus di situ ada juga deskriptif. Bedanya apa nih kalau deskriptif sama eksploratif? Sama eksplanatif? Ya, kalau eksplanatif kan dia tadi sebab akibat. Kalau ini tadi belum diketahui peristiwanya. Kalau deskriptif, ya menggambarkan fenomena secara detail. Detail banget. Biasanya dijelaskannya itu di dalam ciri-ciri, jenis-jenis, penggolongan-penggolongan, karakteristik, yang kayak gitu-gitu. Itu pasti deskriptif. Ya, intinya detail, terperinci. Itu deskriptif. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nih. Yakin? Amin. Nomor 13. Jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan untuk mencari pemecahan suatu masalah disebut sebagai data primer. Pinter. Data primer, data yang diambil langsung di lapangan. Data sekunder, data yang diperoleh dari buku, jurnal, atau penelitian yang sudah ada. Gitu ya guys. Katanya 12 apa, Kak?
History. Oke. Kok cuma 3 penjelasannya di situ, Kak? Hmm? Itu penelitian sosial cuma 3. Ini kan berdasarkan metode. Kalau berdasarkan metode itu ada eksplanatif, eksploratif, deskriptif. Dan ini ada di option kan, tuh. Nomor Kalau 12 kan. Gue kalau ngejelasin yang ada di option. kalau Oke, historik masuk apa? penelitian terapan. Nih, dengerin. Penelitian terapan itu penelitian yang Penelitian terapan itu penelitian yang dilakukan untuk mencari, mengkaji, mengevaluasi suatu fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Di penerapannya langsung dalam kehidupan sehari-hari, untuk evaluasi, untuk kajian, kayak gitu. Nah, kalau penelitian basic itu dilakukan untuk menciptakan teori baru, menciptakan konsep baru. Nah, kalau penelitian basic itu yang bisa melakukan adalah orang-orang yang punya gelar profesor, ahli di bidang-bidang tertentu sampai dia dapat gelar profesor, baru penelitiannya basic. Contohnya kalau di sosiologi ya seperti Karl Marx, Durkheim. Kalau yang tokoh Indonesia itu kayak Suryono Sukanto, Noto Negoro, MZ Lawang dan lain sebagainya, itu mereka melakukan penelitian-penelitian basic. Teori-teori yang ada di buku sosiologi itu hasil dari riset basic. Skripsi, disertasi, tesis itu penelitian terapan. Kayak gitu. Jurnal-jurnal ilmiah itu penelitian terapan. Gimana Ki? Paham? Paham, Kak? Oke. Lanjut nomor 11. Penelitian yang ingin salah. Peneliti ingin membantah masyarakat dari berbagai kelas, seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Masing-masing kelas diambil sampel untuk dikaji sebagai responden. Teknik pengambilan yang dilakukan oleh peneliti merupakan apa? Iya, kita stratified sampling. Oke, ini gue jelasin singkat aja poin-poinnya karena kita udah pernah bahas ya di kelas. Di bawah penelitian sosial udah, di paket berapa waktu itu juga udah. Kalau kondisi nggak langsung. Kenapa? Oke, kita bahas singkat aja. Tentang teknik pengambilan sampel. Teknik sampling. Yang pertama ada stratify atau bertingkat. Berarti kalau stratify atau bertingkat ini dia ngambil sampel sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang ada di suatu instansi atau objek penelitian. Misalnya di masyarakat, ya berarti dilihat dari strukturnya, kepala desa, RT RW, lurah camat gitu pokoknya. Terus warga biasa. Terus kalau misalnya kalian nelitinya di instansi atau sebuah lembaga, misalnya contohnya MP deh. Di MP itu kan ada pimpinannya, ada stafnya, ada pengajarnya. Nah, semua itu kan punya tingkatan-tingkatannya. Jika semua tingkatan itu kalian ambil sampel dengan porsi-porsi yang seimbang, berarti sampel itu namanya stratified sampling. Sampel bertingkat. Mengambil sampel sesuai tingkatan. Kalau di sekolah kelas 10, 11, 12 dapat sampel yang seimbang, semuanya harus ngisi berarti stratified sampling. Kemudian ada random sampling atau acak. Nah ini kalau tadi di lembaga kalian ambil bertingkat itu setiap jabatan dapat kuota kan stratified. Kalau di random di dalam satu lembaga ini misalnya kalian menyebarkan 100 angket. 100 angket itu kalian nggak peduli siapa yang mengisi, apakah siswa, apakah pengajar atau staff. Yang penting sebanyak 100 angket diisi oleh orang yang menjadi bagian dari lembaga yang kalian teliti. Itu random. Semua anggota dapat
kesempatan sama katakan jadi Yudi, kata kuncinya dia bebas. Semuanya punya kesempatan yang sama, diacak, diundi. Random. Nah, terus ada cluster sampling, cluster atau kelompok. Dilihat dari tingkatan, jabatan, bebas, siapa aja punya kesempatan. Kalau yang cluster atau kelompok, dilihat dari ciri-ciri fisik tertentu, atau ciri-ciri agama, atau ciri-ciri budaya. Tergantung kebutuhan dari si sampel yang dibutuhkan sama peneliti. Tergantung dari kebutuhan dari si peneliti. Misalnya peneliti membutuhkan kriteria fisik anak SMA yang kurus, tinggi, rambutnya ikel. Berarti Adil masuk sampel nih. Rizky enggak, karena enggak kurus. Misal, karena kebutuhan peneliti secara fisik harus kurus. Nah, itu berarti peneliti melakukan teknik sampel berdasarkan kelompok. Atau bisa juga dari usia. Peneliti membutuhkan narasumber dengan usia dari golongan 15 tahun sampai 25 tahun. Berarti di luar usia itu nggak boleh mengisi sampel. Kayak gitu ya. Berdasarkan ciri atau karakter tertentu. Terus habis itu ada lagi ya. Artikel, random, cluster. Sama ini, yang saling ini loh, hubungan. Apa namanya tuh? Buku namanya apa ya? Yang dari orang-orang, dari narasumber ke narasumber lainnya, jadi sebenarnya tuh nggak? Ambil, benar-benar. Yang tahu jangan diem aja bantuin. Aceh lupa. Oh iya, gue inget. Belum searching. Snowball sampling. Snowball sampling. Nah, ini diambil dari satu responden. Terus responden ini menyebarkan lagi ke responden lain. Misalnya, peneliti minta seorang anak SMP ngisi kuesioner dia. Terus si peneliti minta tolong sama si anak SMP ini buat nyebarin ke teman-teman dia yang sama-sama SMP. Terus teman-temannya dia minta tolong lagi ke teman-temannya lain untuk nyebarin sampai akhirnya seluruh kuota angket terpenuhi. Nah, itu berarti namanya snowball sampling. Dia membangun jaringan dari responden sebelumnya untuk mengisi angket, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa teknik sampling yang ada dalam penelitian sosial untuk pendekatan kuantitatif. Nomor 14, jawabannya B. 15, Marina memilih tema penelitian mengenai sampah dengan objek wilayah Bantar Gebang. Hal tersebut dilakukan karena tempat tinggalnya dekat dengan objek-objek tersebut. Alasan Marina memilih topik penelitian adalah iya, jawabannya C ya. Nah, kan di sini udah ada alasannya. Hal tersebut dilakukan karena tinggalnya dekat dengan objek. Lu mau kemana sih pakai jaket? Balik, kita sampai jam 3. Bikin malu guys, dia udah siap-siap tuh. Betul, semua tidur aja. Tawa nggak jelas. Nah, lanjut nomor 16. Mitra pelajar ingin mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap cara mengajar yang dilakukan oleh pengajar baru.
Hal itu dilakukan dengan cara memberikan angket. Berarti tekniknya apa? Survei. Pokoknya kalau angket survei. Kalau datang langsung ke lapangan observasi, gitu ya. Nomor 17. Instrumen salah. Iya loh. Instrumen penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Angket mah untuk penelitian kuantitatif. Ini nomor 17. Ayo, nomor 17. Instrumen Wawancara, Kak. dalam penelitian. Hah? Wawancara. Tinggal wawancara. Ya, pokoknya kalau kualitatif itu dia nggak boleh pakai angket, nggak boleh juga pakai kuesioner. Harus ada wawancara atau observasi. Angket survei untuk kuantitatif, observasi wawancara untuk kualitatif. Ingat baik-baik ya. Oke, gue tulis deh. 17 angket dan kuesioner. Kalau angket sama kuesioner anggap aja sama. Angket dan survei ini untuk penelitian kuantitatif. Kalau wawancara, observasi untuk penelitian kualitatif. Ingat baik-baik, jangan sampai. Nomor 18. Itu cuma disuruh nyimpulin isi tabel aja. Ya, kok C? Kan C lah. Ini lah. Yang benar yang mana nih? Penting Fadil, guys. Sebagian besar siswa bersaing secara sehat untuk mencapai SMA favorit. Ya, itu kan dia bisa menyimpulkan. Itu ada persentase, ada jumlah, ada cara yang ditempuh. Sebagian besar dari mereka memilih jalan untuk kalau menyuruh panitia itu kan minoritas. Hah? Lebih banyak yang jujur dong. Hujan ya? Ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Persentasenya kayak salah deh, Kak. Laporan penelitian disusun dengan manfaat sebagai berikut, kecuali manfaat dari adanya laporan penelitian. Kalian neliti, terus kalian bikin laporan, gunanya buat apa? Iya. Kecuali benar, pintar. Mensosialisasikan nilai dan norma itu fungsinya untuk pola asuh ya. Beda, ini nggak berkaitan sama penelitian sosial. Nomor 20. Kelompok sosial yang berhubungan yang hubungannya didasarkan pada kekerabatan. Yang mana nih guys? Didasarkan pada kekerabatan. Berarti hubungannya erat, batin. Apa? Iya, betul. Itu teorinya siapa? Bukan. Depannya M. Siapa? Depannya M. Oke, nih. Nomor berapa itu tadi? Duh, gua haus lagi. Nomor 20. Kelompok sosial. Teorinya dari perhatiin, ingat baik-baik Ferdinand Tolnies. Jangan lagi lupa atau tekan.
Si Ferdi dan Romi simak tentang kelompok paguyuban atau nama lainnya adalah Gemini Shaft. Gemini Shaft ini dibagi ke dalam 3 pendekatan, yaitu Gemini Shaft by blood, Gemini Shaft by mind, dan Gemini Shaft by place. Berarti kalau blood ini contohnya kayak keturunan marga, terus klan, dan lain-lain. Ada hubungan darah, persaudaraan. Kalau mind itu dari ideologi, kesamaan ideologi, kesamaan pola pikir, kesamaan hobi, itu mind. Terus apa lihat? Ada by place, berarti kesamaan asal tempat tinggal. Begitu ya. Nah, terus ada lagi bayang. Tahu nama lainnya apa dia? Ya, Rachel Sharp. Itu adalah kelompok yang tercipta karena adanya kepentingan sementara. Misalnya kepentingan di dalam lembaga ekonomi, pendidikan, politik, itu semuanya sementara. Sifatnya formal. Lainnya ini informal. Oke, lanjut. 21. Patembayan adalah kelompok sosial yang memiliki hubungan dengan dasar kepentingan. Ya, komunitas Gojek di Jawa Barat. Itu kesamaan pekerjaan ya, kepentingan. Nomor 22. Nomor 22. Ciri-ciri kelompok paguyuban. 2 dan 4. Hah? Iya, tuh paguyuban Gemini Shaft. 23. Partikularisme adalah sebuah paham yang menjelaskan tentang kepentingan pribadi di atas segalanya. Jawabannya D. Kak, tadi dua apa, Kak? Dua apa, Kak? 22 D, Depok. Kenapa nggak 1-2, Kak? Kontrol sosial yang tradisional dan informal. Bentar. Memiliki kontrol yang bersifat tradisional dan informal. Hubungan sosial juga dalam penting. Iya, astrologi itu kan. Memiliki kontrol sosial yang bersifat tradisional dan informal itu paguyuban, benar. Kelompok memiliki ikatan batin yang akal, benar. Jadi 1 dan 3 thank you. Oh iya. Gue gak dengar lu, gue dengar ujung C. Sorry. Jadi nomor 22 B ya guys. Mohon maaf ini kuncinya salah. 24. Equilibrium dalam teori diskriminasi gender menjelaskan bahwa hubungan perempuan dalam laki-laki itu harus bagaimana guys? Equilibrium. Bukan juga. Equilibrium itu keseimbangan, berarti hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak boleh dibedakan. Iya, makanya itu kan itu equilibrium dalam teori diskriminasi gender. Maksudnya dalam diskriminasi gender itu dia mengkritisi sebuah gender itu harusnya seimbang lah, dibeda-bedakan gitu ya. Nomor 25. Masyarakat masalah sosial adalah kondisi yang dianggap berbahaya dan meresahkan bagi masyarakat. Berikut ini masalah sosial dapat muncul akibat minimnya kemampuan diri seorang untuk memenuhi kebutuhan adalah kita nggak bisa nih, nggak mampu memenuhi kebutuhan kita, akhirnya bisa melakukan tindakan apa? Betul, kriminalitas. 26.
Suatu gerak perpindahan dari strata ke strata lainnya yang naik dan turun maupun setara. Ini merupakan pengertian apa, guys? Ya, perpindahan lapisan adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial, ada mobilitas apa aja? Benar, vertikal, horizontal. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ada mobilitas antar generasi, ada mobilitas intragenerasi. Ada juga mobilitas lateral. Kalau vertikal naik turun, horizontal setara, antar generasi berbeda generasi kayak ayah dengan anaknya, nenek kakek dengan cucunya. Itu antar generasi. Intragenerasi, diri kita sendiri, kakak yang dulunya misalnya pemulung menjadi seorang dari pemulung menjadi seorang sarjana. Berarti mengalami mobilitas intragenerasi diri sendiri. Atau selain diri sendiri, bisa juga yang satu generasi, misalnya adiknya, kakaknya, itu masih intragenerasi. Enggak, itu tetap intragenerasi. Misalnya lu punya keponakan lu seumuran sama lu, itu tetap antar generasi. Iya, tetap itu intragenerasi. Oke. Lu punya ponakan seumuran, ya, dengerin, punya ponakan seumuran, itu intragenerasi apa antar generasi? Ya, antar, keponakan itu berarti kan anak dari, ya, anak dari kakak atau anak dari adik, sepupu itu baru sama kayak kakak adik. Aduh, gimana sih bisa bedain? Jadi pokoknya kalau antar generasi itu udah beda garis keturunan, ya. Gimana dia, paham? Oke, lateral satu lagi ada mobilitas lateral. Mobilitas lateral adalah mobilitas geografis, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, berarti melakukan mobilitas lateral, gitu ya. Nomor 27. Gambar tersebut menunjukkan interaksi sosial, memenuhi syarat adanya. Iya, mari kita belajar ya. Kalau kita mau menciptakan interaksi sosial, harus ada kontak dan komunikasi. Kontak doang tanpa komunikasi bisa nggak? Bisa, tapi nggak tercipta interaksi. Komunikasi tanpa kontak mungkin nggak? Nggak mungkin. 28. Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai integrasi sosial sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah kan C dong? Kalau C itu interseksi. Interseksi adanya persilangan. Kalau konsolidasi dia nggak ada persilangan. Berarti jawabannya B. Ya. Bagaimana juga ujian? Ini dulu sih pas lagi juga. Pas lagi. Pas apa? Lalu aja tahu lu. Apa sih? Siapa yang ketawa? Status sosial yang didasarkan pada kepemilikan modal akan menimbulkan kesenjangan dalam lapisan. Hal tersebut dikenal sebagai stratifikasi, ada lapisan atas, lapisan bawah. 30. Cara menyelesaikan konflik dengan meja hijau. Adjudikasi. Betul ya? Ada pertanyaan tentang akomodasi? Bentuk-bentuk akomodasi? Silahkan yang mau tanya. Lupa Kak, jelasin lagi Kak. Yang mana? Semuanya akomodasi gitu. Oke. Akomodasi adalah
adjudikasi udah jadi jawaban di situ. Berarti penjelasan dari adjudikasi adalah menyelesaikan konflik melalui meja hijau atau persidangan atau hukum. Kemudian bentuk akomodasi lainnya itu ada mediasi, pihak ketiga bisa siapapun, hanya sebagai penetral, tidak mengambil keputusan. Ada lagi arbitrasi, pihak ketiga bisa siapa saja, tapi dia mengambil keputusan atau hasil akhir. Ada juga konsiliasi, konsiliasi itu antara pihak pertama dengan pihak kedua bertemu, kemudian mereka saling mencurahkan isi hati, mengeluarkan unek-unek tanpa melibatkan pihak lain. Akhirnya mereka saling memahami satu sama lain, nah itu konsiliasi. Terus ada di situ ada asimilasi. Asimilasi ini juga sama kayak akomodasi, salah satu bagian dari bentuk interaksi asosiatif. Jadi kategorinya percampuran kebudayaan dengan menciptakan budaya baru dan menghilangkan ciri khas dari budaya lamanya. Terus di situ ada lagi. Udah. Gimana Rizky, ada pertanyaan lagi? Udah ngerti Kak? Oke. Nomor 31. Berikut adalah bentuk akomodasi yang menjadi upaya penyelesaian konflik kecuali yang mana? Berarti bisa jawab. Interseksi. Oke. 32. Integrasi yang terwujud dalam suatu institusi. Integrasi apa? Integrasi itu ada berapa sih? Guys, integrasi ada berapa guys? Ini udah dipoto belum sih tadi? Oke. Oh. Isi lagi ya. Jadi nomor berapa sih? Oh, 32. 32. Integrasi. Bentuk-bentuk integrasi itu ada 3. Ada integrasi fungsional, kemudian ada integrasi kohersif, dan ada integrasi perhatiin normatif. Integrasi fungsional, integrasi yang tercipta dari apa? Status dan peran, hubungan antara status dan peran. Misalnya integrasi yang tercipta di rumah sakit, integrasi yang tercipta di sekolah, di bank, di pasar. Semua itu karena adanya status dan peran, saling mempengaruhi, saling membutuhkan. Itu integrasi fungsional. Kemudian yang kedua ada integrasi kohersif. Di sini karena adanya hubungan atau kekerasan. Integrasi yang tercipta karena adanya kepentingan untuk menghukum dan dihukum, untuk dikeraskan dan mengerasi. Misalnya dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tindak kriminal, dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima, ya. Polisi dan apa? Kriminal. Terus Satpol PP dan PKL. Kalau ini misalnya dokter dan pasien. Terus ini misalnya pedagang dan pembeli. Gitu. Terus yang terakhir, norma. Ini karena adanya aturan, karena adanya kebijakan, karena adanya
norma sosial. Misalnya, pemerintah menciptakan kebijakan baru terkait dengan keluarga berencana. Kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan keluarga berencana. Berarti terintegrasi dalam integrasi normatif. Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia terintegrasi secara normatif, terbukti di dalam undang-undang. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, berarti bisa jawab di situ. Nomor 32 jawabannya? Fungsional. Oke, 33. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dengan keinginan bersama dan memiliki tujuan perubahan yang disepakati. Perubahan apa? Revolusi, benar. Revolusi perubahan cepat, evolusi perubahan lambat, perubahan besar, ideologi, perubahan kecil, seni, fashion, perubahan siklus, perubahan yang terulang, mode fashion, terus siklus perkembangan makhluk hidup, kayak gitu ya. Lanjut, nomor 34. Berikut ini yang merupakan bentuk teori linear, kecuali apa nih yang bukan teori linear? Teori linear yang gini, terus teori siklus yang gini. Berarti yang bukan teori linear adalah yang teori siklus. Jawabannya? Ya? C, bukan. Bukan. Yang fashion, Kak. Iya, fashion. Jawabannya E. Lanjut, 35. Perubahan sosial menimbulkan kemajuan di berbagai bidang. Berikut ini yang dimaksud dengan perubahan dalam proses penyebaran dan perluasan informasi. Iya, pintar. Globalisasi, penyebaran informasi. Modernisasi, transformasi, teknologi. Perubahan sosial menciptakan modernisasi, kemudian globalisasi. Lanjut, nomor 36. Berikut ini merupakan faktor internal penyebab perubahan sosial, kecuali faktor internal berarti asalnya dari masyarakat. Apa? Ya, peperangan. Benar. Dan faktor internal kecuali berarti faktor eksternal. Faktor eksternal ada 3. Ada peperangan, ada lingkungan fisik, seperti bencana, dan juga seperti penyakit menular. Dan yang terakhir, apa? Difusi budaya. Pasifik dan violet. Nomor 37. Globalisasi memberikan dampak yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada perilaku berbelanja. Belanja berarti konsumerisme. 38. Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin mudah untuk melakukan mobilitas. Hal tersebut terjadi karena kesempatan semakin terbuka lebar. Tantangan yang bagi setiap individu masyarakat untuk meminimalisir kesenjangan adalah supaya kita nggak tertinggal, ya, meningkatkan kualitas diri. Benar. 39. Peranan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kesenjangan, kecuali berarti kalau kecuali berarti bukan dari pemerintah. Memaksimalkan potensi diri itu adalah peran dari individu, ya. Oke, 40 terakhir. Ini selesai juga, guys. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk prinsip-prinsip pemberdayaan ditunjukkan oleh 2 dan 3 dong.
pengembangan kekuatan dan latihan serta penyadaran. Oke, selesai. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, ya udah. Kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kakak. Semangat PM-nya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama.